seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu. Shalom, selamat sore saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Senang rasanya kita bisa berjumpa kembali dalam doa akhir pekan GKJ Kemuliaan Sabtu 10 Juli 2021. Kita berada di penghujung pekan, kita mengucapkan syukur atas segala kasih dan pemeliharaan Tuhan. Dan marilah rasa syukur itu kita dasari dengan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan pada sore hari ini terambil dari Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Lukas, pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-28 sampai dengan yang ke-31. Lukas pasal 9, ayatnya yang ke-28 sampai dengan yang ke-31. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sesuai dikasih Tuhan, firman Tuhan yang baru saja kita baca ini berbicara tentang peristiwa transfigurasi, yaitu ketika Yesus sedang berdoa di sebuah gunung ditemani para murid, wajah Yesus bersinar terang dan kemudian pakaiannya juga berubah menjadi putih berkilau-kilauan. Nah, peristiwa ini menunjukkan akan kemuliaan Tuhan Yesus. Ia sebagai anak Allah yang penuh ilahi, yang penuh kemuliaan. Tetapi hal menarik yang bisa kita perhatikan selain itu adalah tentang kehadiran Musa dan Elia. Kalau kita perhatikan tadi di ayatnya yang ke-31 kan dikatakan keduanya, yaitu Musa dan Elia, menampakkan diri dan berbicara tentang tujuan kepergian Tuhan Yesus ke Yerusalem. Nah, sesuai dikasih Tuhan, kepergian Tuhan Yesus ke Yerusalem ini kan menjadi simbol akan sebuah peristiwa besar, yaitu puncak dari jalan salib Yesus, kematiannya untuk menebus dosa-dosa kita, sebuah karya besar. Dan di situ Elia dan Musa sedang berbicara dengan Tuhan Yesus, menemani Tuhan Yesus tentang membahas tentang kepergiannya Tuhan Yesus ke Yerusalem, perjalanannya menuju Yerusalem. Nah, sesuai dikasih Tuhan, menemani merupakan hal yang penting. Saya masih teringat bagaimana dulu waktu kuliah masih mengerjakan skripsi. Nah, ini teman-teman cowok satu angkatan saya itu sering sekali datang ke kontrakan saya. Mereka datang untuk mengerjakan skripsi, nginep di rumah. Saya tanya, kenapa sih kok mau datang ke kontrakan, mau nginep di sini ngerjain skripsi? Yang mereka katakan adalah, saya ada temennya di kontrakan, bisa ngerjain bareng-bareng, nggak kesepian. Sesuai dikasih Tuhan, bahwa kehadiran kita sebagai seorang teman itu penting. Bahwa kehadiran kita sebagai teman yang mau menemani itu bisa membuat orang-orang di sekitar kita itu tidak merasa kesepian. Dan mereka pun juga merasa dimantapkan ketika mereka melakukan sebuah pekerjaan, mereka melakukan sebuah pelayanan, dimantapkan akan kehadiran kita. Dan disinilah, bukankah di masa kehidupan kita yang serba sulit ini, saat ini kita sedang menjalani aktivitas dalam masa PPKM, kehadiran kita sebagai seorang teman yang mau menemani itu kan sangat penting. Di tengah saudara-saudara kita yang menjalani isolasi mandiri, mereka rindu untuk ditemani, dikuatkan di dalam doa bersama. Kita menyapa mereka sebagai seorang teman. Di tengah situasi saat ini, saudara-saudara kita yang terus berjuang untuk mencukupkan kebutuhan keluarganya,
ataupun saudara-saudara kita yang berjuang sebagai tenaga medis, mereka juga merindukan supaya ada kehadiran kita sebagai teman yang menyapa, menguatkan. Dan juga di tengah situasi sulit ini, orang tua kita terkasih yang sudah di Yuswo maupun juga anak-anak cucu-cucu kita yang di rumah yang tidak bisa bertemu dengan teman-temannya di sekolah, mereka merindukan kehadiran kita sebagai seorang teman yang mau menemani makan bersama, nonton TV bersama, ataupun berdiskusi, mendengarkan cerita orang tua ataupun anak-anak kita ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana Tuhan Yesus yang senantiasa hadir menemani kita, yang senantiasa mau mendengarkan keluh kesah kita, maka marilah kita pun juga mau bersedia menjadi teman untuk saudara-saudara kita di sekitar kita, sebagai teman yang mau mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita menyatukan hati, mari kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, segala puji, syukur, dan hormat kami naikkan kehadirat-Mu, mengucapkan syukur atas segala karunia dan berkat yang telah Tuhan nyatakan kepada kami dalam 1 minggu ini khususnya. Tuhan berkati kami, keluarga kami Tuhan lindungi, Tuhan juga berikan kepada kami kesehatan dan juga pekerjaan dan juga usaha dan pelayanan yang boleh kami kerjakan bisa dengan lancar. Itu semua karena penyertaan dan berkat dari Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami pun juga mohon ampun jikalau dalam 1 minggu ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Tuhan, ada dosa-dosa yang kami perbuat di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan mengampuni kami menyadari bahwa kami tidak dapat hidup tanpa belas kasih Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami supaya kami dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, kami pun juga ingin menyerahkan kehidupan kami, keluarga kami ke dalam tangan Tuhan saja. Terkhusus di tengah situasi sulit ini karena pandemi COVID-19. Kami juga mengingat akan saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, sedang dalam proses pemulihan, yang sedang menjalani isolasi mandiri, dimanapun saudara kami ini berada. Kiranya Tuhan juga memulihkan, Tuhan berikan kekuatan dan sukacita. Melalui tangan kasih Tuhan, saudara kami ini dijamah dan diangkat sakit penyakitnya. Kiranya Tuhan juga berkati, Tuhan menopang saudara kami sebagai para tenaga medis, relawan, dan juga segenap pemerintah yang terus berjuang mengentaskan pandemi ini. Kiranya Tuhan senantiasa melindungi saudara kami ini dan juga keluarganya. Bapa yang baik, jikalau sebentar kami hendak melanjutkan aktivitas kami masing-masing, kiranya Tuhan menyertai kami, lindungi kami dalam istirahat kami, dan esok hari kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat, hati yang gembira, dan bersama dengan keluarga kami dapat beribadah dengan penuh hikmat. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, selamat sore, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.